Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon. Akan bangkrut, akan berkurang banyak, akan tidak menjadi keberkahan, tidak mendatangkan kebahagiaan karena tidak disakati tadi. Nah, itu menghilangkan sifat ria. Bagi muzakir itu membersihkan jiwanya seperti apa? Jadi terhindar dari sifat kikir, terhindar dari sifat sombong. Aku loh yang punya harta, aku loh yang bekerja, kan begitu kan? Kalau hartanya banyak, jadi kalau kemudian dikeluarkan zakatnya, itu akan turun tensinya menjadi lebih tawadu di hadapan Allah, di hadapan manusia. Oh ya, harta yang saya miliki hakikatnya bukan karena kerja keras saya kok, tapi karena dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi mustahiknya, kalau itu dari sisi muzakirnya, dari sisi penerimanya, membersihkan jiwa itu maksudnya bagaimana? Membersihkan jiwa itu, si miskin, si mustahik ini pasti punya perasaan terhindar dari rasa iri dan dengki. Ya Allah, kenapa kok dia banyak banget rezekinya, saya begini-begini saja. Nanti kalau menerima uluran dari si kaya dengan zakatnya, insya Allah menghindarkan dari sifat iri, hasud, dengki terhadap si kaya. Jadi banyak manfaatnya kalau melalui lembaga. Belum nanti kalau yang menjadi produktif ya, nanti yang menambahkan. Oke, silakan ditambahkan. Ya, jadi kita masih banyak teman-teman saudara-saudara kita yang ketika akan menunaikan zakat, saya sudah zakat kok langsung ke A, B, C. Dan kita memahami bahwa Basnas ini adalah lembaga pemerintah yang ditunjuk secara langsung oleh undang-undang untuk menangani zakat, infak, dan sedekah. Kalau kita merujuk kepada An-Nisa 59, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri. Jadi terkait dengan penanganan zakat yang ditunjuk oleh ulil amri ini adalah Basnas. Bagaimana kok harapan kita, teman-teman saudara kita, zakat ke lembaga? Kalau lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah Basnas, kalau di ormas ada les. Maka kita ingat konsep fa'innal barokah ma'al jamaah. Ini penting. Ya, bahwa keberkahan ini kebaikan ini akan dicapai manakala kita bisa bersama-sama. Contoh, kira-kira kalau bapak-bapak yang di sini zakatnya sendiri-sendiri, bisa nggak ada Z-Pack di depan? Bisa nggak ada Z-Corner di depan? Ini. Sehingga harapan kami kalau semakin kita kuat mengumpulkan zakat, infak, sedekah secara berjamaah, saya yakin barokahnya itu akan dinikmati oleh banyak orang. Tapi kalau saya punya 1 juta langsung 100 ribuan, kira-kira yang mendapat 100 ribu pikirannya untuk beli apa? Kalau untuk beli sembako, alhamdulillah. Lah malah untuk ngeslot malah repot lagi. Mudah-mudahan tidak. Nah, harapan kita pentingnya mari kita bareng-bareng zakat ini kita berikan kepada lembaga. Karena apa? Di dalam lembaga seperti Basnas, kalau di ormas itu ada les, sudah ada tata kelola. Apalagi, ya ini perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, Basnas dalam mengelola zakat harus aman 3A. Aman syar'i, harus sesuai dengan syariat, harus sesuai dengan regulasi agama. Yang kedua, aman regulasi, harus sesuai dengan undang-undang. Apalagi kita tuh diaudit oleh berbagai lembaga audit. Dan yang paling penting ini, yang ketiga adalah aman NKRI. Jangan sampai mengumpulkan zakat, infak, sedekah malah justru untuk merongrong negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi konsepnya fa'innal barokah ma'al jamaah. Biar kita punya berkah yang banyak untuk Indonesia, ayo kita zakat, infak, sedekah ke lembaga. Gitu Mas. Oke, Ustazah, kita juga ingin beri kesempatan jamaah yang di sini bertanya. Silakan dari yang sebelah sana dulu. Silakan dari yang Ikhwan dulu, monggo yang mikrofonnya silakan. Ya. Silakan boleh berdiri. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Bapak Negara dan kepada saya untuk bertanya kepada Bapak dari Nasdem. Tadi saya mendengar kesadaran berzakat untuk masyarakat Banyumas sangat tinggi. Nah, ini tentunya saya sebagai masyarakat Banyumas saya bangga bahwa masyarakat paham dan mengerti tentang masalah zakat, sehingga Kabupaten Banyumas itu kesadaran sangat tinggi untuk berzakat bagi kaum yang lain. Pertanyaannya, Bu, Bapak Kiai, apa strategi Basnas dalam menghimpun siswa? Bisa jawab, menurut terima kasih. Terima kasih. Dengan Bapak siapa? Sebutan nanti. Pak Permadi. Pak Parmadi. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Satu lagi yang dari Ahmad, monggo Ibu. Monggo pertanyaannya. Silakan, boleh berdiri. Nanti dijawabnya setelah jeda iklan. Sekarang ditampung dulu ya, Ustaz. Silakan. Iya. Monggo. Ya, itu tim kami sedang bawa mikrofon. Sebutkan nama, gitu. Asalnya dari mana? Silakan. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yuwanti dari Desa Kapudir, Kecamatan Banyumas. Yang saya tanyakan, bagaimana cara masyarakat yang ingin menyalurkan zakat, infak, sedekah melalui Basnas, terutama bagi yang tidak bisa datang langsung sendiri. Begitu pertanyaan saya. Mohon maaf. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih, jazakallahu khair. Baik, sudah ada penanya, tapi kita saatnya komersial break, jadi akan dijawab setelah jeda berikut ini. Apa tadi pertanyaannya? Strategi Basnas. Oke. Pak Haji Permadi, terima kasih pertanyaannya. Terkait dengan strategi Basnas nih dalam memaksimalkan potensi zakat yang ada di Kabupaten Banyumas, kita punya banyak strateginya ya. Di antaranya adalah kita penguatan dalam hal branding tentunya ya. Branding dalam hal ini kan kita lagi eranya era digitalisasi ya. Jadi yang kita perkuat adalah digitalisasi layanan kita. Kita punya yang namanya kantor digital. Jadi masyarakat itu dengan sangat mudah mau tahu apapun seputar pengelolaan zakat maupun kegiatannya maupun program-programnya semuanya bisa diakses. Bahkan cara menghitung zakat itu kita punya kalkulator digitalnya. Jadi ketik saja Basnas Kabupaten Banyumas pasti nanti semua fitur layanan ada di situ. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, strategi kita adalah dengan penguatan program-program Pak Permadi. Jadi program-program Basnas itu yang menjadi nilai jual kita. Artinya masyarakat akan semakin oh iya ya, zakat saya bisa menjelma menjadi rumah singgah. Oh iya ya, zakat saya bisa menjelma menjadi program produktif, balai ternak, Zmat, Zcoffee, Zlaundry, Zbarber. Bahkan dalam waktu dekat mohon doanya Bapak Ibu semuanya, Basnas kita berencana akan membuat RSB, Rumah Sehat Basnas. Jadi kayak rumah sakit tapi gratis, nggak ada bayarannya. Kita akan upayakan, mohon doanya saja. Nah ini merupakan bagian strategi kita supaya masyarakat betul-betul oh iya manfaat sekali kalau zakat kita disalurkan melalui Basnas Kabupaten Banyumas. Itu strategi yang kedua. Strategi yang ketiga tentunya kita harus membangun profesionalitas, membangun akuntabilitas publik dengan cara apa? Pengelolanya harus standarnya kita naikkan. Kita juga menggunakan standar ISO 9001, manajemen layanan mutu kita pakai standar yang tidak biasa begitu. Kemudian di samping itu transparansi kita juga kita kedepankan. Jadi masyarakat itu zakat saya disalurkan kemana saja sih, prosentasenya. Jadi laporan keuangan kita publish gitu ya, baik di media-media sosial kita maupun lewat media cetak yang cukup branding gitu ya. Audit juga kita jaga. Audit Basnas Banyumas itu hasilnya kemarin
cepat. Januari di minggu kedua kita sudah membuat laporan tahunan dengan yang sudah teraudit tercepat di Jawa Tengah. Jadi ini bagian dari strategi supaya masyarakat percaya. Karena kalau lembaga pengelola keuangan kok tidak dipercaya masyarakat, wassalam Bapak Ibu sekalian. Jadi itu bagian, dan tentunya ada layanan-layanan lainnya yang kita tingkatkan sebagai strategi kita. Utamanya sekarang kita mengikuti zaman lah ya Mas. Jadi zamannya kayak gini yang kita sediakan e-commerce. Pokoknya anak-anak Gen Z, anak-anak milenial itu sudah cukup di rumahnya dengan menggunakan HP gitu ya, atau ketika jalan-jalan di mall cukup dengan kris gitu. Semua kita tingkatkan layanan kita untuk memudahkan masyarakat membayar zakat. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaannya Ibu tadi ya, Ibu gimana nih kalau saya Karena masyarakat ingin menyalurkan zakat terutama bagi yang tidak bisa secara langsung. Nah, yang tidak bisa secara langsung. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekaligus saya jelaskan. Jadi layanan Basnas itu pertama kita sediakan melalui kantor kita, kan jauh ya Mas kalau dari sini gitu kan, yang dekat-dekat saja. Terutama Mas Priyo kan tinggal nyebrang aja gitu. Ya misalnya ke kantor aja Mas gitu, kan sambil jalan-jalan. Kemudian kita juga membuat outlet. Jadi di sini ada di toko Yogi di Banyumas. Itu bisa gerai zakat kita. Masyarakat bisa membayar zakat apapun, zakat fitrah, zakat mal di situ. Kemudian bisa melalui, kalau yang di kota lewat MPP. Kalau pas lagi ke mall pelayanan publik itu bisa kita ada gerai di situ. Nah, ini Ibu kan ada di sini ya, jamaah Nur Sulaiman. Ibu bisa bayar zakatnya melalui UPZ Nur Sulaiman. Gampang kan Bu? Ibu kan kenal sama Pak Wahyu, sama Ustaz-Ustaz di sini. Saya mau bayar zakat, UPZ sini aja. Jadi Mas Priyo, kita punya UPZ itu 1.400 UPZ. Ya. Sebanyumas ya. Sebanyumas. Di seluruh OPD instansi ada UPZ. Di seluruh puskesmas ada, di seluruh Korwilcam ada, di seluruh instansi sampai ke desa itu ada. Bahkan di masjid-masjid tertentu ada UPZ Basnas. Jadi masyarakat tidak usah bingung dan tidak usah khawatir, bayar zakatnya lewat UPZ terdekat. Di samping tadi kita sediakan layanan e-commerce, bisa transfer gitu kan, bisa dengan pembayaran digital lainnya. Betul. Okay. Itu untuk mungkin strategi. Ya, mungkin menambahkan. Ini bagian kompeten soalnya yang ngurusi karyawan ini. Ini pertanyaannya Haji Permati, teman Haji saya, teman perjuangan Az-Zaitun. Jadi hari ini kita ada acara dengan RRI, itu bagian strategi fundraising, strategi pengumpulan. Jadi kalau saya ditanya tadi Pak Haji Permati, strategi pengumpulannya untuk meningkatkan potensi bagaimana? Segala cara, dohir dan batin dengan sekuat tenaga. Karena tadi saya sampaikan potensi zakat di Banyumas, infak sodako itu mencapai 922 miliar. Maka era sekarang adalah era digital. Maka silakan Bapak Ibu, terutama yang Gen Z ini, ada Gen Z, ada gen-gen yang lain ini, silakan bisa dibuka, disaksikan melalui media sosialnya Basnas. Bisa YouTube, bisa TikTok, bisa Instagram dan lain-lain. Pokoknya semua media sosial. Dan kita Bapak-bapak sekalian, kita itu ada orang yang bekerja di belakang layar. Jadi ada anak-anak kita yang bekerja hanya di depan laptop, di depan komputer. Setiap hari dia bikin konten. Bahkan anak-anak itu kadang-kadang ada anak PPL itu kita suruh bikin jadi artis, tapi tentang zakat. Ada yang kadang-kadang jadi pengusaha, ada yang karena apa? Biar menarik. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, dari konten-konten yang kita buat ini dampaknya juga besar. Coba bayangkan, ada orang saya nggak kenal, bahasanya begitu nggak kenal, datang ke kantor Basnas, orang tuh taunya mustahik. Mustahik berarti apa? Orang yang mau menerima. Ternyata datang ke kantor Basnas, waktu itu ada program yang namanya Peduli Palestina. Dia pakai celana kopra, kaos oblong, ke bagian pelayanan. Saya sangat mendukung Basnas.
Saya senang dengan Basnas. Bapak Ibu silakan lihat program-program di Palestina. Dari mana? Dari Indonesia. Indonesia dari mana? Dari Basnas. Basnas dari mana? Dari Bapak Ibu sekalian. Bukan tuh Bapak Ibu sekalian ini. Dari datang ke kantor Basnas kayak seolah kayak begitu semangatnya. Saya mau bantu Palestina. Coba mana ada kris enggak? Nah ini salah satu layanan kita bisa bayar melalui kris. Sudah punya kris gitu? Nah kalau UPSN mungkin ada. Dia setor berapa untuk bantu Palestina, tidak kita undang, tidak kita suruh bantu 50 juta. Keren apa keren? Nah, apalagi yang lain. Sehingga strategi kita, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita ada kegiatan dengan RRI. Silakan mungkin Bapak Ibu bisa melihat juga di pamflet-pamflet juga ada, di alun-alun di yang lainnya. Dan tidak kalah pentingnya melalui program pemberdayaan pendayagunaan. Contohnya apa? Ada orang sholat ke Masjid Nur Sulaiman, parkir melihat ke sana Z-Mart, ada logonya Basnas, itu bagian daripada fundraising. Jajan kuliner ke depan ada Z Corner logo Garuda Basnas, itu juga bagian fundraising. Kalau mau bayar Ibu, nggak usah repot-repot, udah disampaikan. Kalau mau yang pakai HP sekarang serba HP, silakan buka websitenya Basnas. Nanti mau bayar pakai Oppo, pakai apa? Sekarang sudah kita layani. Nah, jangan sampai orang zakat repot, zakat harus mudah. Gitu Mas Dio. Iya, baik, karena kita akan jeda kembali. Dan untuk Ibu, Bapak tadi yang bertanya, insya Allah dapat hadiah dari kami ya. Ada gift dari Mosby & Co ya. Nanti akan diserahkan setelah acara. Tapi kami sudah kembali.